Keperawatan atas nama Saudara Erwin yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube FIK UI. Hadirin yang terhormat, selama ujian promosi berlangsung, kami mohon dengan hormat agar peserta luring untuk menonaktifkan telepon genggam dan peserta daring untuk menonaktifkan audio dan video. Terima kasih. Ketua dan anggota tim sidang akademik memasuki ruang sidang. Hadirin peserta luring dimohon berdiri. Untuk tim penguji via daring, dipersilakan mengaktifkan audio dan video. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara calon doktor dipersilakan memasuki ruang sidang. Pembacaan induksi keselamatan. Saat ini kita sedang berada di lantai 8 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Tempat ini dilengkapi dengan 3 pintu darurat di sebelah kanan, kiri, dan belakang ruangan ini. Terdapat 2 potensi keadaan darurat yang dapat terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, mohon untuk tetap tenang, tidak panik, segera informasikan ke petugas K3L lokasi sumber api. Segera lakukan evakuasi melalui tangga darurat. Petugas akan memandu ke titik berkumpul. Jika terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan jangan panik, berjalan dan tidak berdesakan. Segera merunduk, merapat ke dinding atau tiang gedung. Hindari area kaca dan benda yang menggantung, serta lindungi kepala. Jika guncangan reda, segera lakukan evakuasi melalui tangga darurat. Petugas akan memandu ke titik berkumpul. Informasi lainnya, hendaknya selalu berhati-hati saat melangkah dan selalu gunakan pegangan tangga saat menaiki atau menuruni tangga. Berdasarkan keputusan Rektor nomor 18/SK/R/UI/2011, Universitas Indonesia merupakan kawasan tanpa asap rokok. Jagalah selalu kebersihan, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Induksi keselamatan pertemuan daring sesuai dengan persyaratan K3L yang berlaku di FIK UI, kami dari K3L UI akan menyampaikan induksi keselamatan acara menggunakan aplikasi Zoom atau YouTube dan dilakukan di tempat masing-masing. Para peserta diharapkan memperhatikan jarak pandang terhadap PC, laptop, ataupun mobile device Anda. Peserta diharapkan memperhatikan kenyamanan ergonomi posisi duduk selama acara berlangsung. Perhatikan bahaya listrik pada kabel charger atau saklar di sekitar Anda. Pastikan kecukupan intake dan kuota untuk mengikuti kegiatan daring hingga selesai dan selamat mengikuti acara. Sidang untuk memperoleh gelar doktor pada program studi doktor ilmu keperawatan dimulai. Dipersilakan Ketua Sidang memimpin acara.
Suaranya tidak terdengar. Mohon izin, suaranya masih tidak terdengar. Enggak, cek ke Ibu Ritanya. Bu Rita. Ya, baru terdengar. Terima kasih. Sudah terdengar. Terima kasih, baru terdengar. Dan penguji terakhir Ibu Dr. Rita Skansari, SKP, MSM, MA Visbua dari Rumah Sakit Jantung Budarat, harapan kita. Terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya butuh. Saudara calon dokter, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan memberikan kesempatan pada saudara untuk mempertahankan disertasi saudara yang berjudul Pengaruh Model Intervensi Perawatan Psikososial terhadap Manajemen Diri dan Kemandirian Klien dengan Gagal Jantung. Selanjutnya saya persilakan saudara calon dokter untuk membacakan secara singkat disertasi saudara selama 10-15 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Agus Setiawan, SKP MNDN, para promotor dan co-promotor, serta para penguji, perkenankan saya membacakan ringkasan dari disertasi saya sebagai berikut. Judul disertasi saya adalah Pengaruh Model Intervensi Keperawatan Psikososial terhadap Manajemen Diri dan Kemandirian Klien dengan Gagal Jantung. Ketika mereka dilakukan perawatan rumah sakit jantung, banyak mengalami masalah, khususnya masalah psikososial. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa pasien gagal jantung ketika menghadapi masalah dirinya akan mengalami masalah stres, depresi, isolasi sosial, gangguan perasaan, perubahan gaya hidup, dan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari fungsional pasien tersebut. Yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita merawat pasien gagal jantung, yang kita lihat adalah masalah fisiknya saja. Sedangkan masalah psikososial masih banyak yang belum kita garap, dan itu adalah masalah bagaikan fenomena gunung es yang kita hadapi sekarang. Dari tahun ke tahun di berbagai negara seperti Inggris, Amerika, Singapura, dan bahkan di seluruh negara, angka kejadian gagal jantung semakin meningkat seperti hal dilaporkan pada penelitian Riga tahun 2008 dan juga Li, Kuan, dan Leo tahun 2012. Di Indonesia, kita lihat bahwa perkembangan peningkatan pasien gagal jantung juga meningkat, seperti yang tergambar di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sebagai rumah sakit rujukan nasional. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, puncaknya lebih dari 5.000 per tahun. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan akibat pandemi COVID. Dan kita ketahui bersama bahwa dari masalah psikososial ini yang membuat kita ingin mengetahui seperti apa sih bagusnya kita penanganan masalah psikososial. Oleh karena itu, peneliti mencoba meneliti bagaimana supaya kita bisa membuat sebuah model intervensi psikososial yang akhirnya akan teridentifikasi pengaruh itu pada pasien gagal jantung. Penelitian kami terbagi dua tahap. Di tahap pertama, kami ingin mencari gambaran pengalaman perawat dalam merawat pasien gagal jantung, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dari model intervensi psikososial pada gagal jantung, dan juga tersusunnya model intervensi psikososial pada pasien gagal jantung. Kemudian tahap kedua, kami coba mengidentifikasi pengaruh model intervensi tersebut terhadap kemampuan manajemen diri klien gagal jantung dan juga kemampuan kemandirian klien gagal jantung. Klien gagal jantung, kita ketahui bahwa terjadi kelainan struktur atau fungsi jantung mengakibatkan terjadi gangguan secara sistemik pada pasien tersebut, seperti hal yang dijelaskan pada penelitian oleh McMurray tahun 2012 dan juga pada Verki tahun 2020. Dan dalam perawatan klien gagal jantung kita membutuhkan sebuah standar pelayanan yang baik, seperti halnya yang diterbitkan pemerintah dalam PMK nomor 10 tahun 2017 tentang standar pelayanan asuhan keperawatan kardiovaskuler, dan juga di Paskes
diminta untuk membuat sebuah standar asal keperawatan khusus kardiovaskuler. Di dunia dikatakan bahwa menurut penelitian Ogilvy tahun 2016, dari 5 klien gagal jantung, 1 mengalami masalah psikososial, di antaranya ada depresi dan juga masalah psikososial lainnya. Kami mencoba mencari sebuah rumusan dari masalah psikososial dari teori Erikson, bahwa pada rentang usia 18 sampai lebih dari 65 tahun akan terjadi perubahan-perubahan pada manusia. Dan kami melihat sebaran kejadian gagal jantung seperti hal yang dilaporkan di Berdeka Rekor Rumah Sakit Tunggal kita, bahwa rentang usia kejadian gagal jantung adalah 18 sampai rata-rata usia 40 tahun. Di mana ketika pada usia 18-35 menurut teori Erikson bahwa seseorang itu harusnya sudah siap dalam situasi membangun hubungan dengan lingkungan dan keluarganya. Dan juga pada rentang usia 35 sampai 64, klien tersebut akan memiliki suatu perasaan dan tujuan yang tetap dalam kehidupannya. Dan rentang usia di atas 65 tahun, dia akan melihat masa lalunya dan juga mempelajari dan juga pengalamannya diraihnya. Oleh karena itu, maka perawatan diri atau manajemen diri dan juga kemandirian klien khususnya pada sakit jantung adalah sangat penting, sebagaimana diungkapkan pada Del Oren tahun 2007. Kerangka penelitian kami yang kami ambil adalah pada tahap 1 kami coba melakukan studi pulmonologi dan juga studi literatur, di mana pada tahap 1 ini kami mendapatkan ada 3 pengelolaan masalah klien gagal jantung yang perlu kita ambil. Di antaranya adalah adanya upaya bersama setiap perawat dalam merawat masalah psikososial klien gagal jantung secara langsung ataupun tidak langsung melalui pendidikan kesehatan atau edukasi. Kemudian yang kedua adalah pemberian motivasi pada klien gagal jantung oleh perawat dengan akan memberikan suasana hati yang tenang pada pasien dan pasien merasa damai serta percaya diri. Kemudian pemberian dukungan bagi klien gagal jantung khususnya keluarga memiliki peranan penting dalam mengatasi masalah psikososial dan ketersediaan waktu klien atau keluarga untuk berkonsultasi. Dari studi literatur tersebut kami merancang sebuah model intervensi psikososial, di mana dalam model ini terintegrasi antara kemampuan perawatan diri yang terapeutik, pendukung perawatan diri, dan masuk pada tahapan psikososial dari integrity, keakraban, dan generativity, di mana kami rangkum menjadi sebuah 3 intervensi, yaitu intervensi edukasi, di mana di dalamnya kami memberikan pendidikan kepada pasien tentang asupan cairan sehari-hari, kemudian asupan makan sehari-hari, kepatuhan minum obat, kemudian aktivitas fisik secara toleransi, pengelolaan stres dan emosi, kemudian mengenali tanda dan gejala, strategi pengelolaan masalah, kemudian kami memberikan strategi pengelolaan masalah atau keluhan yang dirasakan, dan juga edukasi tentang peran keluarga. Intervensi kedua yaitu kami memberikan motivasi kepada klien gagal jantung, toleransi terhadap perawatan yang diberikan selama dia dirawat di rumah sakit, kemudian kami memotivasi tentang adaptasi menghadapi stres dan cemas, dan juga teknik relaksasi, kemudian kami motivasi tentang pola aktivitas sehari-hari, dan juga motivasi terkait hubungan keluarga. Intervensi ketiga adalah konsultasi, di mana kami di sini menyediakan waktu bagaimana supaya pasien bisa melaksanakan seluruh materi edukasi yang sudah diberikan, kemudian diberikan konsultasi tentang masalah dukungan keluarga dan lingkungan, dan juga konsultasi tentang pemantauan dalam kemandirian dan pengelolaan diri. Pada hasil tahap 2 didapatkan bahwa mayoritas klien kami adalah usia di atas mayoritas kurang dari 60 tahun dengan mayoritas jenis kelamin laki-laki, mayoritas beragama Islam, dan juga semua rata-rata berasal dari luar Jawa dengan semuanya rata-rata bekerja dan juga dalam status menikah dengan tempat tinggal sendiri dan juga penghasilan lebih dari 2 juta. Kemudian kita lihat bagaimana hubungan karakteristik pasien dengan kemampuan manajemen diri. Didapatkan bahwa karakteristik sosial dan demografi ternyata tidak ada hubungan yang bermakna dengan P lebih dari 0,05 terhadap kemampuan manajemen diri dan kemandirian klien gagal jantung. Kemudian pada variabel manajemen diri, preintervensi dan intervensi model memiliki hubungan yang sangat bermakna dengan kemampuan manajemen diri pada pasien gagal jantung dengan P kurang dari 0,05. Sedangkan pada variabel pendirian preintervensi dan intervensi model terdapat hubungan yang sangat bermakna dengan kemampuan pendirian pasien dengan P 0,00. Sedangkan kita lihat perubahan manajemen diri dan kemandirian gagal jantung sebelum dan sesudah intervensi didapatkan bahwa pada kelompok intervensi kemampuan manajemen diri dan kemandirian mengalami peningkatan
dengan nilai PVU kurang dari 0,5, artinya terdapat perbedaan yang signifikan dengan skor kemampuan manajemen dan kemandirian pre-intervensi dan post-intervensi. Kemudian pada kelompok kontrol didapatkan bahwa manajemen diri terjadi penurunan nilai rata-rata dengan PVU 0,0 kurang lebih dari 0,05, di mana tidak terdapat perbedaan. Namun pada kemandirian terjadi peningkatan dengan nilai V kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan kemampuan mandiri pada kelompok kontrol pre dan post intervensi. Sedangkan kalau kita lihat efektivitas dari intervensi ini terhadap manajemen diri dan kemandirian klien, didapatkan bahwa intervensi model sangat berpengaruh pada kemampuan manajemen diri dan efeknya sebesar 55,1% dapat meningkatkan kemampuan manajemen diri klien jantung. Ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Kong et al. Dan Feng et al. Tahun 2023. Kemudian intervensi model juga meningkatkan kemampuan kemandirian klien gagal jantung semakin baik dengan efek meningkat sebesar 24,7%. Ini seirama dan sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Bidwell tahun 2018, oleh Gallagher tahun 2017, Kolbstra et al. 2021 dan Kolasa et al. 2021. Kesimpulannya bahwa model intervensi keperawatan psikosoial ini memfasilitasi kebutuhan klien gagal jantung dengan cara diberikan edukasi, konsultasi, dan motivasi yang sangat dibutuhkan saat pasien dirawat di pelayanan kesehatan. Perubahan kemampuan manajemen diri dan kemandirian klien gagal jantung sangat bermakna dan efektivitas terhadap manajemen diri sebesar 55,1% dan kemandirian diri sebesar 24,7%. Saran dari kami untuk tatanan pelayanan bahwa model ini dapat diintegrasikan dalam proses pelayanan keperawatan yang berkelanjutan sehingga dapat merubah perilaku klien. Pada pendidikan perawatan dikembangkan dalam kurikulum pendidikan guna menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam merawat klien gagal jantung, dan dalam penelitian setiap perawat praktisi agar dapat meluangkan waktu untuk mengeksplorasi literatur ilmiah agar fenomena masalah psikososial klien gagal jantung di rumah sakit dapat teridentifikasi dan bisa diteliti lebih luas. Demikian paparan ringkasan presentasi dari kami. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan klarifikasi dari Dewan Penguji. Untuk yang pertama, saya persilahkan Ibu Dr. Rita Sekarsari untuk menyampaikan pertanyaan dan komentar. Halo, Bu Rita. Dari Bu Rita ada gangguan sinyal. Sudah ada? Belum. Kita ke penguji berikutnya dulu ya. Tidak ada gangguan sinyal, semoga segera bergabung bersama kita. Kita ke penguji berikutnya dulu. Saya persilakan Ibu Sriona, PhD, untuk menyampaikan komentar dan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Erwin, alhamdulillah sudah sampai. Halo, suara saya terdengar? Halo. Halo, ya Bu Rita. Ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang Bapak Dr. Agustiawan SKP MN DNSC ya. Kemudian kepada yang terhormat kopromotor yaitu Profesor Dr. Randa Elinur Rahma DNSC, kemudian kepada kopromotor Dr. Ati Surya SKP, MKEP, dan yang kedua adalah kopromotor Dr. Besral, SKM, MSc, dan seluruh para penguji barangkali yang tidak saya sebutkan satu persatu ya, terutama Pak Agung yang barangkali tidak bisa mengikuti hari ini, ada Prof. Dede Kusuma, SPJPK yang saya hormati, beserta Ibu Sriona, MN, PhD. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu pertama-tama kita bersama-sama berbahagia. Saya kira pada hari yang ceria ini Promovendus kita Pak Erwin sudah hadir di tengah-tengah kita, mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan sidang disertasi karya inovasi ilmiahnya yang saya kira ini pada jajaran level tertinggi di pendidikan keperawatan ya. Izinkan saya, Bapak pimpinan sidang dan juga promotor dan promotor untuk menyampaikan sedikit saja untuk Pak Erwin. Saya kira Promovendus ini adalah sedang sebentar lagi akan insya Allah dikukuhkan sebagai doktor di bidang keperawatan ya. Proses untuk menjadi doktor keperawatan saya kira telah diikuti dan itu tidak mudah, penuh dengan segala tantangan, penuh dengan effort, perjuangan yang luar biasa, dukungan dari segala banyak pihak, dan ini diperlukan satu pertanggungjawaban ya agar implementasi model psikososial ini berdampak baik untuk khususnya pasien, keluarga pasien maupun kita yang ada di keperawatan. Dan tentunya dibutuhkan satu kejujuran yang sangat luar biasa dan juga pendokumentasian yang nanti barangkali bisa di-share-kan kepada para pelaku pelayanan yang akan mengimplementasikan model ini. Begitu barangkali Pak Erwin ya, jadi kita sama-sama merasakan bahwa banyak ditunggu karya-karya inovatif yang dihasilkan dari seorang dokter di bidang keperawatan. Nah, saya tertarik sekali karena fokus daripada model psikososial ini barangkali kalau menurut Promovendus masih belum banyak diteliti di Indonesia, begitu ya. Tapi kalau intervensi daripada edukasinya tentu sudah menjadi bagian yang sudah banyak sekali itu dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, termasuk barangkali saya pun meneliti tentang model intervensi edukasi ini. Nah, karena model ini ditekankan pada model psikososial, tentu barangkali ke depannya untuk bisa ini diterapkan, Promovendus mohon kiranya dapat memberikan arahan atau penjelasan bagaimana mengintegrasikan implementasi teori Erikson yang diambil sebagai salah satu model ya pada model psikososial ini, terutama pada tahap 7, 8, dan 9 barangkali yang tadi telah disampaikan, khususnya pada masa intimasi, generality, kemudian integritas diri, begitu ya Pak Erwin ya. Pada 3 aspek ini kita tahu bahwa pada usia 18 sampai 34 tahun, 35 tahun sampai 64 tahun, dan di atas 65 tahun kita tahu bahwa data demografi di Indonesia pada pasien gagal jantung menunjukkan pada usia-usia tersebut. Nah, oleh karena itu tentunya untuk bisa mengintegrasikan model ini kiranya harus spesifik pada teori Erikson yang barangkali sudah menjadikan hal model yang diambil atau ditetapkan oleh Promovendus, begitu ya. Barangkali itu yang pertama pertanyaan saya khususnya untuk intervensi psikososialnya. Kemudian yang kedua, saya kira ada langkah-langkah tertentu yang tentunya akan diambil atau strategi-strategi tertentu yang akan diambil oleh Promovendus ini agar barangkali pimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit, saya kira ingin implementasi ini bisa dilaksanakan, sehingga mungkin ada langkah-langkah ke depan yang barangkali Promovendus akan lakukan yang tentunya berkaitan dengan resources yang perlu disiapkan agar ini bisa diimplementasikan ke depan. Jadi resources apa yang kiranya akan disiapkan oleh Promovendus ke depan, yang tentunya kalau kita mengukur kemandirian ya atau perawatan mandiri daripada pasien itu adalah berkaitan tentang
outcome yang ada pada khususnya pasien yang dirasakan pasien. Tapi secara spesifiknya lagi tentu ada outcome klinis tertentu yang perlu diukur. Nah, ini harapannya apa dari Promovendus yang akan diukur? Karena saya tidak atau barangkali perlu ada satu tindak lanjut ke depan terhadap outcome klinis yang perlu berdampak lebih luas lagi, yang bisa dibuktikan bahwa tenaga keperawatan itu mempunyai kontribusi yang besar di dalam barangkali kualitas hidup maupun mortalitas maupun readmisi yang barangkali bisa ditayangkan ataupun yang berkaitan tentang insiden keselamatan pasien, begitu Pak Erwin. Kalau boleh terakhir, kalau memang masih ada waktu nanti barangkali, dan ini juga tentunya akan ditunggu oleh masyarakat komunitas di pelayanan rumah sakit khususnya yang berkaitan tentang alat ukur di dalam dampak psikososial, sehingga benar perawat-perawat di rumah sakit dapat mengukur apakah rasa stres pasien akan berkurang, apakah rasa depresi pasien akan berkurang, apakah isolasi sosial itu akan berkurang, ataupun mungkin keputusasaan itu akan berkurang. Demikian saya kira pimpinan sidang yang terhormat, saya kembalikan dari barangkali beberapa hal yang perlu diklarifikasi oleh Saudara Promovendus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan yang terhormat Dr. Richard Karsari, SKP, MHSM, MK, Fiskua. Memang betul bahwa dalam pelaksanaan intervensi model psikososial ini membutuhkan duplikasi yang bisa kita share di pelayanan. Apa saja bisa kita share di pelayanan terkait pertanyaan dengan pernyataan pertama bahwa kita bisa men-share ke pelayanan terkait dengan intervensi ini, baik itu intervensi edukasi, konsultasi, dan motivasi. Pola yang kita harus kerjakan seperti apa? Seperti hanya pada penelitian ini, kami ambil sampel klien-klien yang dirawat di ruang rawat biasa. Artinya ketika pasien sudah masuk ruang rawat biasa, kondisi fungsionalnya sudah membaik sehingga dia memiliki kemampuan berkomunikasi dan aktivitas ringan. Pada kondisi inilah maka kita akan bisa memberikan edukasi dan juga memotivasi dan menerima konsultasi daripada pasien, termasuk juga keluarganya. Dan kita share pada pasien dan keluarganya ada dokumentasi terkait edukasi itu sendiri dan juga pola motivasi yang kita berikan dan juga konsultasi. Karena kenyataan di lapangan bahwa pendamping klien gagal jantung kadang-kadang kita temukan bahwa mereka pun membutuhkan edukasi dan motivasi agar supaya bisa mendampingi keluarganya ketika klien gagal jantung. Terkait dengan pertanyaan pertama, masalah seksual bagaimana yang bisa kita integrasikan dengan model ini? Ya, model ini kita bisa integrasikan di pelayanan, khususnya pelayanan masalah pasien gagal jantung. Pada setiap pasien gagal jantung akan mengalami masalah psikososial. Kita integrasikan ketika kita memberikan asuhan keperawatan, kita bisa menambahkan dalam kegiatan kita keseharian untuk perawat klinisi di ruang perawatan senantiasa memberikan edukasi pada masa perawatan pasien di ruang perawatan biasa, dan juga kita berikan motivasi pada keluarganya dan juga ke pasien untuk melakukan apa yang perlu kita edukasikan. Namun kadang-kadang keluarga pasien maupun pasien sendiri membutuhkan konsultasi atau klarifikasi dari apa yang sudah mereka terima atau baik yang kita berikan edukasi supaya bisa betul-betul mengikuti arahan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang bisa kita integrasikan. Sedangkan pada strategi yang kita ambil pada penelitian ini bahwa memang betul rata-rata kejadian gagal jantung adalah usia 18 dan rata-rata 40 tahun. Pada teori Erikson dikatakan bahwa pada tahap 6-7-8 bahwa setiap manusia itu pada tahap 6 itu adalah tahap di mana dia membutuhkan keakraban dengan keluarga dan lingkungan. Dengan pasien gagal jantung, kadang-kadang mereka mengalami minder sehariannya. Bahkan dalam ruang perawatan tidak jarang pasien menutup diri. Ketika di ruang rawat biasa itu kita lihat kadang-kadang pasien menutup tempat tidurnya dengan hordeng ya atau dengan pembatas sehingga dia terkadang ingin sendirian. Sedangkan sebetulnya pasien gagal jantung membutuhkan pendamping untuk memberikan semangat pada dia untuk termotivasi. Dan yang kita lihat juga sehari-hari kadang-kadang pasien takut beraktivitas, menarik diri, kadang-kadang tidak ingin bergaul. Dan di sini kita membutuhkan motivasi untuk pasien bisa sedini mungkin aktivitas ringan sesuai dengan toleransi tubuhnya. Dan pada tahap 7, kita lihat juga bahwa di sini seharusnya ketika tahap 7 itu dia bisa mengekspresikan perasaannya, ya, karena dia pada usia ini memiliki tujuan hidup. Namun karena masalah kesehatannya, terutama gagal jantung,
akhirnya dia tidak bisa mengekspresikan tujuan hidupnya, dia putus asa. Disinilah kita butuh pendampingan, kita butuh edukasi, motivasi, dan pasien pun membutuhkan konsultasi. Tidak jarang klien-klien yang dirawat itu tidak menyadari dia mengalami gagal jantung. Kalimat gagal jantung itu sungguh menakutkan bagi klien. Kadang-kadang kita menggunakan kata yang sederhana, jantungnya melemah. Ya. Dan pengalaman peneliti ketika melakukan penelitian, ketika mendengar bahwa dia divonis gagal jantung, dia seolah-olah tidak percaya bahwa dia gagal jantung. Maka pada fase 7 ini, di mana perasaan yang sudah memiliki tujuan itu perlu kita lakukan edukasi, motivasi, dan konsultasi. Sedangkan pada tahap ke-8, pada usia lebih dari 65 tahun ke atas, pada fase ini di mana individu itu dia akan flashback pada alur kehidupannya. Dia akan mengingat masa-masa lalunya di mana dia sedang fresh ya dengan aktivitas yang sibuk. Pada kondisi ini dia mengalami penurunan kondisi karena penyakitnya. Dan di sini juga dibutuhkan edukasi, motivasi dan konsultasi supaya dia bisa melakukan kehidupan sehari-hari dengan normal, dengan mandiri dan bisa mengolah dirinya dengan baik. Kemudian terkait dengan outcome klinis yang kita harapkan pada pasien gagal jantung dan intervensi model ini adalah satu, dia memiliki rasa percaya diri dan dia menerima kondisinya. Dengan kondisi yang lemah itu dia bisa mengatur dirinya supaya menyesuaikan dengan kondisi klinisnya dan juga dia bisa berinteraksi dengan keluarganya. Muncul rasa percaya diri bahwa keluarganya sayang sama mereka, lingkungannya peduli dengan dirinya, dan dia merasa disayangi. Sehingga motivasi dan konsultasi dibutuhkan pada tahap ini, sehingga dia bisa melalui kondisi di mana pada saat itu dia mengalami kelemahan fisik maupun ditambah lagi masalah penyakit yang ia derita. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rita Skarsari untuk komentar dan pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Sriyona menyampaikan komentar dan pertanyaan. Baik, terima kasih Presiden Pak Rekan. Kami hormati Komite Pertama, Komite 1 Dr. Asmi Surya Megirawati, Ketua Desa untuk AFDC, dan Komite Pak Agung Cipta Korps Stabilitas Sekretari. Juga ya tadi Pak Erwin telah mencapai titik akhir dari S3 ya Pak ya. Pertanyaan saya memang tidak akan banyak ya, ini adalah sudah tidak berakhir. Saya hanya ingin memastikan ini modelnya sangat menarik karena kombinasi antara edukasi dan yang paling menarik adalah ada dua aspek yang digabungkan, yaitu ada aspek psikologi dan juga sosial. Dan di sosial ini juga melibatkan keluarga yang saya lihat ya, yang pertama adalah edukasi dan pengembangan diri. Nah, pertanyaan saya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah seperti apa kira-kira implikasi atau tindak lanjut yang akan Pak Erwin lakukan untuk mengimplementasikan hasil ini, terutama untuk instansi rumah sakit yang merawat pasien kardio. Karena kalau hanya buat ini sendiri rasanya kurang ya manfaatnya ya. Jadi tidak hanya buat di RSF, tapi juga mungkin buat rumah sakit yang lain di luar RSF. Sehingga hasil ini bisa diimplementasikan juga buat perawat oleh perawat lain di rumah sakit yang lain. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah yang real dari Pak Erwin. Pak Erwin kan dinas di salah satu rumah sakit kardiovaskular Jakarta ya Pak ya. Maksud saya ini adalah model yang Bapak kembangkan sendiri gitu. Jadi kira-kira ada nggak tindak lanjutnya di ruangan sendiri atau di tempat Bapak dinas, sehingga ini tidak hanya teori tapi bisa diterapkan secara implikatif di tempat Bapak bekerja. Apakah pelatihan SDM-nya atau dari tingkat level OB di rumah sakit sendiri. Mungkin itu saja Pak Dewi. Silakan. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan yang terhormat Ibu Sriyona SKPMN PhD. Ya, terkait dengan implikasi tindak lanjut model ini di tatanan pelayanan khususnya di rumah sakit, bahwa memang betul kita lihat bahwa di Paskes itu dikatakan panduan asuhan keperawatan. Di dalam panduan asuhan perawatan itu salah satu adalah panduan asuhan perawatan pasien gagal jantung. Diharapkan nanti kami Propemedus akan melakukan sosialisasi terkait dengan model ini, dan juga Propemedus juga kebetulan memiliki sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat praktisi-praktisi perawat yang bergabung dalam sebuah forum
di mana nanti akan kami lakukan diseminasi di forum itu supaya bisa diintegrasikan dengan panduan asuh perawatan di rumah sakit masing-masing. Kemudian untuk di rumah sakit jantung harapan kita, di rumah sakit jantung harapan kita sudah memiliki pelatihan heart failure nurse dan itu sudah berlangsung secara kontinu. Prof. Minus akan mencoba memasukkan bagian dari model ini untuk ditambahkan dalam kurikulum pelatihan tersebut supaya dalam kurikulum itu ditambahkan tentang intervensi psikososial. Kemudian di rumah sakit harapan kita juga ada namanya panduan asuh keperawatan dan juga standar asuh keperawatan. Dan itu berlaku sampai tahun 2024. Prof. Minus juga akan melakukan diseminasi internal dan juga memasukkan dalam standar dan juga panduan asuh perawatan supaya nanti ke depan bisa lebih intens melakukan tindakan atau intervensi psikososial pada pekerja. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Dr. Sriona untuk komentar dan pertanyaan. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Dede Kusumana untuk menyampaikan komentar dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat untuk adik Erwin yang selama di harapan kita bersama-sama di komite etik dan ini. Jadi prestasi yang ditorehkan hari ini luar biasa. Saya itu bangga. Saya diwajibkan untuk bertanya. So, kalau tidak bertanya, saya disalahkan. Misalnya nanti, wah ini KKN. Di dalam makalaannya yang bagus, itu di halaman yang intinya bahwa ini pasien-pasien ini dari rumah sakit jantung dan penggunaan kita yang gagal jantung. Dan di sini dikatakan mereka dilakukan uji jalan 6 menit. Jadi ini suatu tolak ukur yang objektif. Mungkin bisa cerita sedikit, sebab di sini tidak ada atau belum ada datanya. Silakan. Apa sih itu? Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Dede Kusumana, SPJPK FIHA. Ya, terkait dengan sick-clinic blood test pada pasien gagal jantung. Memang selama perawatan klinik gagal jantung di rumah sakit jantung untuk mengukur kemampuannya sebelum mereka discharge dari rumah sakit ada dilakukan namanya uji 6 menit berjalan. Pada penelitian kami dilakukan penelitian pada waktu mereka dirawat di rawat inap biasa, dan pada waktu rawat inap itu mereka melakukan aktivitas di internal ruangannya. Belum dilakukan uji berjalan 6 menit, dan itu dilakukan ketika mereka akan menjelang pulang, Prof. Sehingga untuk intervensi ini memang tidak dilakukan sick-clinic test, tapi kita mengukur bagaimana persiapan klien dalam menghadapi discharge, khususnya terkait masalah psikososial yang mereka hadapi. Terkait masalah fisik memang betul akan diuji sick-clinic test pada menjelang mereka akan pulang pada hari rawat sebelum mereka discharge bersama guru. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Kemudian saya cek di dalam makanan itu ada keluhan dikatakan oleh klien, cuma mengatakan suruh ini, suruh itu. Nah, kita ketahui bahwa yang sederhana misalnya dengan aktivitas fisik diajarkan mereka menghitung nadi. Ini di dalam panduan kepada pelaksana
sepertinya itu belum masuk. Pada kita ketahui bahwa justru dengan heart rate atau nadi box scale itu jangan sampai di atas 100, dan itu diajarkan. Kita ketahui di dunia usaha itu diajarkan menghitung nadi. Jadi alat baiknya panduan ini menghitung dengan nadi itu diajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dede Kusumana untuk pertanyaan dari pemerintah. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Agung Waluyo, PhD. Apakah sudah bergabung? Belum. Bapak Agung saat ini masih di Mekah melaksanakan ibadah haji. Tapi beliau sudah memberikan pertanyaan secara tertulis. Saya akan membacakan pertanyaan beliau. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa asuhan keperawatan diberikan secara holistik, biopsikososio-spiritual. Pada kenyataannya, perawat berfokus lebih pada tugas kolaboratif, yaitu pemberian obat, pemasangan alat-alat medis seperti infus, kateter, dan lain-lain. Setelah penelitian disertasi saudara, terbukti jika perawat dipersiapkan untuk memberikan asuhan perawatan psikososial, quality of life pasien jauh lebih baik. Pertanyaannya, menurut saudara, kiat apa yang harus dilakukan saat implementasi model ini agar hasilnya sustain atau bertahan? Yang kedua, bagaimana proses hasil disertasi saudara ini bisa diusulkan menjadi policy brief kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, agar dijadikan salah satu usulan kebijakan tatanan pelayanan kesehatan secara nasional? Silakan. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan yang terhormat Bapak Agung Waluyo SKP MSc PhD terkait dengan pertanyaan pertama, di mana perawat ketika mereka bertugas merawat pasien jantung masih fokus pada kegiatan kolaboratif. Kiat yang kita lakukan adalah supaya model intervensi ini bisa dikerjakan adalah pertama, sebagai perawat dalam merawat klaim gagal jantung, merawatlah klaim itu seperti merawat diri kita sendiri. Bahkan mungkin merawat klaim gagal jantung seperti kita merawat keluarga kita sendiri. Sehingga aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang betul-betul dibutuhkan oleh klien tersebut. Tidak hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan psikologi dan sosial pasien tersebut. Sehingga apa yang kita lihat sehari-hari sebetulnya ada di balik itu masalah yang besar yang harus kita hadapi dan kita lakukan intervensi terkait masalah psikososial tersebut. Oleh karena kiatnya adalah pertama, lakukan kajian psikososial yang terjadi pada pasien gagal jantung supaya kita ketahui masalah psikososialnya dan kita lebih spesifik melakukan intervensi pada masalah tersebut. Kedua adalah senantiasa kita berikan pendidikan kesehatan pada klien gagal jantung. Seperti hanya kita ketahui bersama bahwa pendidikan kesehatan ini kadang-kadang tidak dipahami, bahkan mungkin tidak dimengerti dengan bahasa kita sampaikan. Tapi dengan edukasi yang rutin kita lakukan, maka pasien akan mengingat apa yang kita sampaikan dan mereka akan mencoba mengikuti apa yang kita sudah edukasikan. Yang ketiga adalah kita harus libatkan keluarga. Di mana klien gagal jantung itu akan menghadapi kesendirian dan merasa dirinya tidak berharga. Dengan cara kita melibatkan keluarga, maka keluarga akan paham seperti apa mereka menghadapi masalah yang dihadapi keluarganya, terutama klien gagal jantung, di mana akan tumbuh kepedulian, kasih sayang keluarga, dan rasa memiliki keluarga dengan keterbatasan tersebut. Dengan kesini akan terjadi integrasi antara kemampuan pasien untuk dia bisa mengelola dirinya, kemampuan keluarga untuk mensupport keluarganya, dan kita pun lebih fokus pada aktivitas kita supaya bisa menangani masalah sosial pasien tersebut. Yang kedua, apa yang bisa kami usulkan untuk policy brief? Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa dalam PMK 10 tahun 2017 tentang standar pelayanan khusus di rumah sakit, di dalamnya terdapat standar pelayanan kardiovaskuler. Kami akan berupaya untuk melakukan mengusulkan supaya dalam standar pelayanan kardiovaskuler itu bisa dimasukkan intervensi-intervensi yang tidak hanya intervensi fisiologis saja, tapi diberikan intervensi psikososial juga, karena dalam PMK 10 dan 17 itu belum termasuk di dalamnya intervensi psikososial. Kami akan mengusulkan
kepada pemerintah terkait dengan Adendum PMK 10 tahun 2007 tentang standar pelayanan asuransi perawatan khusus penyakit kardiovaskuler. Demikian jawaban saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya dari pertanyaan dari Dewan Penguji, sesi tanya jawab kelas selesai. Selanjutnya kita akan mengikuti pandangan dari para co-promotor. Untuk yang pertama, saya persilakan Bapak Dr. Desta untuk menyampaikan pandangan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada calon dokter yang beberapa saat ini akan kita kukuhkan sebagai dokter. Saya sebagai co-promotor, membantu promotor Prof. Eli Nurhana untuk membimbing calon dokter Pak Erwin. Pak Erwin melakukan sebuah penelitian yang mencari model atau mengembangkan sebuah model untuk mengintervensi pasien gagal ginjal dalam konteks gagal jantung dalam konteks manajemen diri dan kemandirian. Dan penelitiannya sudah memperlihatkan bahwa intervensi yang Pak Erwin kembangkan itu berhasil memperbaiki atau meningkatkan manajemen diri dan juga meningkatkan kemandirian dari klien gagal jantung. Tadi juga sudah banyak masukan bagaimana implementasi dan keberlanjutan dari penelitian Pak Erwin ini serta bagaimana policy brief yang bisa dihasilkan dari disertasi ini. Saya kira semua penguji tadi sepakat bahwa yang Pak Erwin lakukan adalah sebuah terobosan baru untuk pasien gagal jantung yang bisa membantu mereka. PR bagi Pak Erwin selanjutnya untuk mengimplementasikan apa saran-saran dan masukan dari para penguji tadi. Ya, termasuk juga saya ingin menambahkan lagi saran-saran masukan. Mudah-mudahan Pak Erwin masih bersedia menerima sarannya. Ya, Pak Erwin ini cukup unik Bapak Ibu ya. Beliau punya sederet kegiatan jabatan baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit profesi. Nah, sehingga mungkin berpengaruh terhadap studinya yang walaupun dilakukan beberapa semester, namun kalau beliau itu fokus gitu, itu tidak selesai gitu. Termasuk beberapa masukan, saran-saran, diskusi itu beliau sangat cepat menerima dan menerapkan. Namun karena keterbatasan waktu barangkali belum maksimal apa yang beliau hasilkan. Gitu. Nah nanti saran saya Pak Erwin bisa mengembangkan lebih jauh ya, termasuk menilai hasil dari dua outcome atau dari dua output yang Pak Erwin ukur. Yang pertama adalah manajemen diri, mungkin yang kedua adalah kemandirian. Kalau kita lihat hasilnya, itu kalau untuk manajemen diri itu lebih bagus gitu, lebih banyak peningkatannya. Sedangkan kemandirian itu hanya sedikit gitu. Nah, sedikit banyaknya apa ukurannya? Nah, Pak Erwin sebaiknya menampilkan dalam satuan ukuran yang mudah dipahami oleh audiens gitu. Kalau tadi kan dalam bentuk angka-angka saja, oh ini signifikan, terus menjelaskan sekian gitu. Nah, yang mudah dipahami itu adalah kalau dikasih intervensi, kira-kira manajemen dirinya meningkat berapa persen ya? Nah, kalau dalam satuan persen, itu orang akan lebih mudah menangkapnya. Nah, kemudian untuk kemandirian, berapa persen meningkatnya? Nah, kalau kita hitung manajemen diri, kalau dipersenkan, itu akan menjadi sekitar 45%-an gitu. Sedangkan yang kemandirian itu
hanya sekitar 7%, artinya masih di bawah 10%. Artinya masih ada ruang untuk meningkatkan kemandirian diri lebih tinggi lagi. Gitu. Nah itu tantangannya. Jadi Pak Karim tidak cukup hanya berhenti di sini, tapi mempertanyakan lagi kenapa manajemen diri bisa meningkat sampai hampir mencapai 50%, sedangkan kemandirian diri tidak mencapai 10% peningkatannya. Apa yang perlu diperbaiki dari model Pak Erwin ini? Jadi itu tantangan ke depan. Secara umum sih Pak Erwin sangat bulat ya. Jadi kalau konsul kemudian perbaikan gitu, itu cepat gitu. Cuman karena mungkin manajemen waktu yang barangkali perlu diperbaiki sehingga output yang didapatkan itu lebih maksimal lagi. Saya kira demikian. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih Pak Dr. Westra untuk pandangannya dan sekaligus memberikan masukan-masukan. Kita doakan semoga Pak Westra cepat keluar SK Guru Besarnya sebentar ini. Selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Ati Surya Mediawati menyampaikan pandangan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan sebagai ya, mohon izin pada sebagai promotor sangat Pak Erwin ya, pada akhirnya bisa berdiri di sini alhamdulillah. Intinya adalah pengaruh model Pak Erwin yang Pak Erwin buat ini sebetulnya untuk di jantung harapan kita itu sangat bermakna sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ruang intermediate care apalagi kemudian di ruang CVC itu selalu dihadapkan pada kondisi kemandirian dan aspek psikososial. Ya. Kenapa? Di situ perawat data subjektif kepada pasien itu memang ditemukan di situ. Artinya apa? Artinya sebelum ada data diagnostik akan ketemu aspek psikososial dulu. Saya setuju dengan tadi PJ, masukkan saja faktor-faktor yang tadi kondisi fisiknya. Karena ternyata kondisi fisik seperti misalnya peningkatan respirasi, tekanan darah naik turun, itu sangat berpengaruh. Sangat ada pengaruhnya dari aspek psikososial. Karena ini kondisi ini saya temukan pada saat minggu lalu saya ke ruang intermediate. Ternyata pasien-pasien di ruang intermediate di jantung harapan kita sangat terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Tadi menanggapi beberapa pertanyaan sepertinya memang perlu ditambahkan Pak Erwin sedikit ya. Apakah itu Pak Erwin nanti akan mendatangi tas kantoran bersama-sama bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sini yang lulus ataupun teman-teman yang dari harapan kita, kan tentunya Pak Erwin nanti akan naik golongan ke yang lebih tinggi lagi. Yang pertama mudah-mudahan lebih cepat ya, yang sejajar dengan guru besar di sini. Kalau di Kemenkes itu golongan 4E ya, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti penelitian ini, misalnya dipadukan dengan teori sertifikasi ataupun mungkin sama-sama dengan saya yang sedang melanjut juga ke golongan yang lebih tinggi, yaitu mengenai beban mental seseorang yang mengalami gangguan jantung. Kebetulan bebannya berpengaruh itu pemotornya dan tidak lanjuti sama-sama khusus spesifik untuk pasien ini. Jadi supaya apa? Supaya bermanfaat. Adapun indikator-indikator, memang indikator-indikatornya sangat sulit kalau kita tidak meneliti mengenai tadi sertifikasi ataupun beban mental sesuatu yang mengalami, apalagi ini gagal jantung itu akan sulit sehingga kita perlu penelitian khusus. Jadi mungkin bisa dimasukkan ke dalam saran saja untuk penelitian yang berikutnya. Terkait dengan tadi yang disampaikan implementasi apa selanjutnya, aplikasi apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Erwin. Saya rasa di sini dalam sidang terbuka ini ada peluang di sini kebetulan ada Pak Menteri PPNI, masukkan saja itu ke dalam program PPNI, gitu ya Pak ya. Jadi nanti diinisiasi menjadi program
inisiasi kebijakan, apakah itu dari PPNI atau itu jadi pendapat kita untuk mengembangkan ini ke dalam standar tadi, karena standar jantung adalah tadi yang nomor 10 belum ada aspek psikososial. Jadi ini bisa diinisiasikan ke sana. Yang selanjutnya melalui pengembangan kerjasama pentahelix kolaborasi. Apakah itu pengambil kebijakan, apakah itu keluarga pasien dan sebagainya, itu bisa dimasukkan. Dan saya rasa saya apresiasi sekali terhadap penelitian ini karena penelitian ini sifatnya kan sangat subjektif sekali dan sulit untuk menemukan menghasilkan sesuatu itu. Makanya kenapa harus menyelesaikan agak lama. Ya, jadi sangat sulit dan membutuhkan waktu yang betul-betul fokus. Jadi mari kita sama-sama Pak Edi nanti kelanjutannya setelah pasca doktoral, mudah-mudahan saya punya teman setelah ini nanti atas bimbingan Prof. Kali gitu. Apalagi ini sebentar lagi Profesor, nanti sama-sama kita kerjakan bersama-sama menjadi suatu unggulan. Karena ke depan robotik akan terjadi, kan perawatan yang akan terjadi aspek psikososial ini yang dikembangkan. Itu barangkali Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Edi. Tapi kalau saya ukur bulan kerja mereka di sini teman-teman semua kayaknya di atas 7 tahun. Tentang semua. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hati Surya Mediawati untuk komentar dan pandangannya. Luar biasa Bu Hati untuk menghadiri acara promosi Dr. Pak Erwin ini. Sudah terbang 2 kali bagi terima kasih Hati. Baik, Bapak Ibu yang dihormati, dengan selesainya pandangan dari para promotor, maka sidang promosi sudah selesai. Izinkan saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji via daring dipersilakan untuk menuju ruang sidang tertutup sesuai arahan panitia untuk melakukan sidang tertutup. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Calon doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Para undangan diharapkan tetap berada di ruang pertemuan ini. Hadirin tamu undangan dimohon menunggu sejenak untuk mengikuti lanjutan ujian promosi. Berikut akan kami tayangkan video profil calon doktor Erwin. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي من يا ترى يضمني يمدني
وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. وقرأ صنوف الكتب ودم على تخرج من دنيا الورى بالحسن. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب. هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب. هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي نسبي. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب. عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي. من يا ترى يضمني يمدني بناشبي. مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب. هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب. هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي. Kalau itu acaranya di Depok, kan pikir di itu di Salemba. Ampun ya lo maaf. Iya kalau Depok kan harus dari تنال أعلى الرتب. فعش حياة العلماء وقرأ
تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى نعم وهل من عمل زاد العليم صبي نسبي كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي
غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من Hadirin yang terhormat, sidang promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Untuk tim penguji via daring dipersilakan mengaktifkan audio dan video. Hadirin via daring dipersilakan menonaktifkan audio dan video masing-masing. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada saudara calon doktor dipersilakan menuju ke depan ketua sidang. Dipersilakan ketua sidang memimpin acara. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka kembali. Calon doktor saudara Erwin, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan senggahan dari pihak kami. Saya sebagai ketua sidang telah membahas mengenai perkembangan keahlian saudara, dan juga mendiskusikan hasil ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian disertasi, ujian hasil penelitian, serta ujian pra-promosi saudara. Berdasarkan itu semua, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Erwin menjadi doktor ilmu keperawatan dengan IPK 3,57. Dan pertama pada Dr. Erwin. Selanjutnya saya persilahkan promotor Profesor Dr. Anda Eli Nur Rahma, Certified Science DNSC, untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Direktur Utama Rumah Sakit UI, sebuah kehormatan buat kami bisa dihadiri oleh Ibu pagi hari ini, dan juga representasi dari PPNI. Saya lihat di sini ada beberapa rekan yang memang terlibat aktif di dalam kepengurusan PPNI. Pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah tua, bolehlah lupa ya. Pada pagi yang membahagiakan ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Erwin yang kita sama-sama telah saksikan. Yang bersangkutan atau Dr. Erwin telah mencapai tingkat pendidikan akademik yang tertinggi. Ya, yang tentu saja ini mengemban tanggung jawab yang besar. Nah, untuk itu izinkan saya sebagai promotor membacakan riwayat hidup dari Dr. Erwin. Nama lengkapnya Erwin, lahir di Palembang pada tahun 74, kemudian beliau bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dan dengan jabatan pada saat ini Ketua Komite Keperawatan dan Tenaga Kesehatan. Nah, pendidikan yang telah dilalui oleh Dr. Erwin dimulai dari D3 Keperawatan di Akperdepkes Palembang.
kemudian melanjutkan ke program profesi di sini, dan program magister serta spesialis keperawatan medikal bedah juga di sini. Saudara Dr. Erwin adalah anak kelima dari 8 saudara dari pasangan Bapak Jailani bin Zainuri dan Ibu Habibah bin Mela, yang sejak sekolah menengah pertama sampai SMA sudah aktif di berbagai organisasi intra sekolah, antara lain OASIS. Kemudian juga aktif di PMR, PKS, Paskibraka, dan Harta Alami. Nah, saat menempuh pendidikan diploma di Akperdepkes Palembang, Dr. Erwin dipercaya sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan aktif di organisasi HMI dan Kosgoro. Dan setelah selesai sekolah, melanjutkan karir bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sejak tahun 98. Kemudian Dr. Erwin melanjutkan pendidikannya ke tingkat sarjana dan profesi di tahun 2007. Magister keperawatan dan spesialis keperawatan medikal bedah di FIKU ini juga tahun 13, dan pada tahun 17 Dr. Erwin ditetapkan sebagai perawat spesialis kardiovaskuler oleh Kolegium Keperawatan Kardiovaskuler, yang saat ini kolegiumnya tidak ada, tidak dilahirkan rupanya. Nah, selama bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, banyak kegiatan telah dilakukan, diantaranya sebagai pembicara di berbagai pertemuan ilmiah nasional dan pelatihan tingkat nasional. Kiprah ini berlanjut terus dengan keaktifannya berorganisasi di berbagai struktur organisasi, seperti misalnya di DPP PPNI, DPW Provinsi DKI Jakarta PPNI juga, kemudian pengurus pusat Hiperci, pendiri sekaligus ketua forum Komite Keperawatan Indonesia, Wakil Ketua MKEK DKI Jakarta, dan anggota TKMKB Pusat, serta tenaga asesor kompetensi nakes di Kemenkes RI. Nah, begitu banyak kegiatan yang dilakukan selama bertahun-tahun, sesuai yang telah disampaikan juga oleh pengemudi dan promotor tadi, sehingga beliau lupa pada status dan kondisinya sebagai mahasiswa program doktor keperawatan FIKU. Namun beruntung, Ketua Prodi Dr. kami sangat aktif mengingatkan dengan melayangkan surat cinta kepada para mahasiswanya yang pada umumnya terlena dengan rutinitas kehidupan hariannya. Walaupun sebenarnya tinggal 2-3 langkah lagi menuju puncak akhir pendidikannya. Mungkin ini merupakan satu reminder juga untuk saudara Dr. Erwin dengan gelar yang sudah disandang, barangkali harus bisa melakukan atau mengelola waktu dengan sebaik-baiknya sesuai seperti yang Pak Besral tadi sampaikan. Kemudian saya tahu sebagai nurse spesialis senior, Dr. Erwin menjadi tumpuan dan harapan para juniornya melalui kinerja profesionalnya yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, dan komitmen yang tinggi pada tugas utama sebagai praktisi pakar keperawatan kardiovaskuler ini. Terlebih setelah hari ini, Dr. Erwin bertambah pula kemampuan dan kewenangan dalam pengembangan keilmuan KMD, khususnya keperawatan kardiovaskuler. Oleh karena itu, saya sebagai pembimbing ingin menyampaikan harapan saya agar saudara Dr. Erwin dapat selalu menyisihkan waktu untuk lebih memperhatikan pengembangan dan peningkatan karir profesional dari para juniornya, sambil mengajak mereka mengembangkan keilmuan melalui kegiatan riset-riset translasional agar asuhan keperawatan berbasis bukti di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita bisa diwujudkan. Perlihatkan tampilan kinerja keilmuan dan kinerja profesional dengan penuh tanggung jawab agar para junior dimanapun berada, terutama junior yang ada di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dapat turut merasakan dan menikmati siraman contoh perilaku, pengetahuan, dan kemampuan ilmiah yang mumpuni dari saudara Erwin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tetap dapat berbakti untuk kepentingan nusa dan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Heri Rahmat yang telah menyampaikan sambutannya. Di beliau ini ekspertisnya memang di teknik maskulin. Tadi kalau menyampaikan belum ada kolegiumnya, pimpinan kolegiumnya ada di belakang. Bapak Ibu sekalian, Saudara Erwin adalah doktor ke-143 yang dihasilkan oleh program studi doktor ilmu perawatan Fakultas Ilmu Perawatan. Selamat kepada Dr. Erwin, pada keluarga, serta Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk para mahasiswa yang lain yang belum selesai untuk segera menyelesaikan studinya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian sidang promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan ucapan terima kasih dari Dr. Baru. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أشرق لنا شمس السلام وطمئن القلب المغام وارفق بنا وارحم بنا وارفق بنا وارحم بنا وامنن علينا بالويام واكتب لنا سبل السلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام أنت العزيز أنت القدير الحافظ الفضل السلام أنت الودود أنت الغفور أنت الودود أنت الغفور فاقسم لنا عيش الكرام واكتب لنا سبل أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أشرق لنا
شمس السلام وطمئن القلب المضام وارفق بنا وارحم بنا وارفق بنا وارحم بنا وامنن علينا بالويام واكتب لنا سبل السلام. منك السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. Hadirin undangan yang kami hormati, kepada tim penguji mohon berkenan untuk diabadikan bersama Dr. Bari. Semua pengelola Puskesmas itu Kepada keluarga dipersilakan berfoto bersama dengan tim penguji. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada Dr. Rosiwa yang terhormat. Demikian sidang promosi program studi doktor Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah dilakukan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.